Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Baik, terima kasih. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang proposal penelitian saya yang berjudul Formulasi Strategi PT Ultra Jaya Milk Industry and Trading Co. Tbk dengan metode SWOT dan QSPM. Oke, baik. Sekarang akan saya mulai eh, presentasi dari proposal laporan saya. Baik, penelitian ini berjudul Formulasi Strategi PT Ultra Jaya Milk Industry and Trading Company. Ini merupakan tempat studi kasus di mana saya melakukan penelitian. Nah, lalu pada eh, tempat studi kasus ini saya akan memformulasikan suatu strategi dengan metode SWOT dan QSPM. Baik, perkenalkan sebelumnya nama saya Dana Mardika dengan NIM 21103120056. Saya dari program studi S1 Teknik Industri UPN Veteran Jakarta angkatan 2021. Oke, pada proposal penelitian ini saya akan membahas outline-nya yaitu ada 3 poin. Yang pertama ada di bab 1 yaitu pendahuluan, lalu bab 2 ada tinjauan pustaka, dan bab 3 ada metodologi penelitian. Oke, kita mulai dari pendahuluan. PT Ultra Jaya Milk Industry and Trading Company Tbk merupakan produsen minuman yang berbasis di Bandung Barat. Dimulai sebagai bisnis keluarga pada tahun 1960-an oleh Ahmad Prawira Wijaya. Awalnya memproduksi susu olahan sederhana, namun pada pertengahan 1970-an perusahaan mulai menerapkan teknologi pemrosesan UHT dan pengemasan karbon aseptik. Memproduksi susu cair UHT dengan merek Ultramilk pada tahun 1975. Kesuksesan PT Ultra Jaya Milk Industry dan Trading Company Tbk dipengaruhi oleh formulasi strategi, implementasi, dan evaluasinya. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan perusahaan yang terus berubah dan perlu disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan perusahaan dan karyawannya. Faktor-faktor seperti ekonomi, sosial, budaya, demografi, politik, teknologi, dan pesaing dapat dianalisis melalui formulasi strategi. Memiliki formulasi strategi tidak menjamin kesuksesan perusahaan, tetapi memberikan fokus pada pencapaian tujuannya. Peneliti akan melakukan kajian terhadap PT Ultra Jaya Milk Industry and Trading Company Tbk untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perumusan strategi perusahaan dan memberikan masukan terhadap kebijakan perusahaan yang mempengaruhi kegiatan operasionalnya. Baik, pada pendahuluan kali ini saya sebagai peneliti sudah merumuskan masalah. Di sini saya merumuskan ada 5 poin masalah. Yang pertama yaitu apa saja yang menjadi faktor kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dari formulasi yang saya buat untuk perusahaan tempat studi case saya melakukan penelitian. Lalu yang kedua, ada rekomendasi jenis strategi apa yang dapat diterapkan oleh perusahaan. Lalu yang ketiga, ada strategi alternatif dan evaluasi strategi apa yang dapat diterapkan oleh perusahaan. Lalu yang keempat, ada apa strategi yang dapat diterapkan agar formulasi strategi bisa menggunakan kekuatan, meminimalisir kelemahan, memanfaatkan peluang, dan mengatasi ancaman yang ada. Lalu yang terakhir, ada strategi mana yang memiliki tingkat keberhasilan paling tinggi jika dikorelasikan dengan faktor-faktor internal maupun eksternal perusahaan. Lalu dari rumusan masalah ini kita juga bisa mengetahui nih tujuan-tujuan dari penelitian ini apa. Mulai dari mengetahui faktor kekuatan, kelemahan, peluang serta ancaman dari formulasi strategi yang dibuat, lalu mengetahui rekomendasi jenis strategi, lalu mengetahui strategi alternatif dan evaluasi strateginya gimana, lalu ada mengetahui strategi yang dapat diterapkan agar formulasi bisa optimal lah. Terus yang kelima juga bisa mengetahui strategi yang memiliki tingkat keberhasilan yang paling tinggi. Oke, di pendahuluan ini sebenarnya juga ada manfaat gitu untuk kita eh, berikan penelitian ini nih kita berikan manfaatnya ini ke siapa aja. Nah, kalau dari saya sendiri sebagai peneliti,
Saya membaginya menjadi tiga, yaitu pertama manfaat bagi perusahaan, yaitu sebagai sumber data untuk meningkatkan strategi jalannya perusahaan dan menjadi bahan evaluasi serta mengimplementasikan formulasi strategi demi perusahaan ke depannya nanti. Lalu ada bagi universitas, yaitu menambah referensi dan masukan bagi pihak-pihak yang bersangkutan yang memerlukan informasi mengenai formulasi strategi yang berpengaruh terhadap suatu perusahaan, khususnya program studi teknik industri. Lalu ada bagi penulis, dengan adanya penelitian ini dari saya sendiri mengharapkan dapat menambah wawasan yang saya punya mengenai formulasi strategi dalam suatu perusahaan dan mengaplikasikan ilmu-ilmu yang sudah saya dapat yang berkaitan tentang teknik industri dalam memecahkan permasalahan di dunia nyata. Oke, sekarang kita masuk ke tinjauan pustaka. Nah, PT Ultra Jaya Milk Industry and Trading Company (TBK) ini perusahaan produsen susu yang telah beroperasi lebih dari 40 tahun, seperti yang sudah saya bahas tadi di pendahuluan. Nah, perusahaan ini sendiri udah banyak nih menghadapi tantangan-tantangan dalam industri susu yang dinamis seperti persaingan yang ketat dan perubahan perilaku konsumen. Untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut, perusahaan sangat amat butuh merumuskan strategi yang tepat. Salah satu metode yang dapat digunakan adalah analisis SWOT yang mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman sesuai namanya. Untuk menentukan strategi yang paling cocok, perusahaan juga bisa menggunakan matriks QSPM untuk mengevaluasi alternatif strategi yang teridentifikasi berdasarkan faktor kunci dari analisis SWOT. Jadi, kedua metode ini saling berkaitan gitu satu sama lain. Nah, berdasarkan analisis SWOT dan evaluasi QSPM, pengembangan produk baru dan diversifikasi produk merupakan strategi yang paling cocok bagi perusahaan. Strategi ini akan memanfaatkan kekuatan perusahaan dalam reputasi merek dan pengalaman untuk menghasilkan produk susu yang inovatif dan berkualitas tinggi serta memperluas jangkauan pasarnya. Nah, lalu nanti ketika kita udah masuk ke dalam metodologi penelitian, di situ kita akan membahas juga nih beberapa tools dan beberapa metode. Enggak hanya kita bahas SWOT dan QSPM aja, tapi ada beberapa metode dalam mendukung penelitian ini. Oke, kita lanjut aja ke slide berikutnya. Oke, kita masuk sekarang ke metode penelitian. Sebelum masuk ke tools-toolsnya ini, saya akan menjelaskan tentang kerangka analisis dari metode penelitian ini. Nah, kalau saya sebagai peneliti ini membagi kerangka analisisnya ini menjadi tiga bagian atau tiga stage gitu, tiga tahap. Yang pertama ada input stage, lalu ada matching stage, dan yang terakhir adalah decision stage. Nah, pada setiap tahap atau bagian ini eh, akan dipergunakan suatu tools untuk menganalisa dan menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan yang ada. Mulai dari input stage, ini kita akan mempergunakan nih nanti ada yang namanya matriks IFE dan matriks EFE. Lalu pada matching stage kita akan menggunakan matriks IE, matriks space, dan matriks SWOT. Nah, lalu ketika kita sudah melakukan input, kita sudah melakukan matching, lalu selanjutnya kita akan melakukan keputusan gitu. Kira-kira strategi-strategi apa aja yang paling cocok menggunakan analisis QSPM. Oke, bisa di next slide. Oke, ini adalah eh, flowchart yang sudah saya buat. Pertama, ini penelitian ini dimulai. Lalu setelah penelitian ini dimulai, saya akan melakukan dua hal, yaitu identifikasi masalah melalui observasi dan identifikasi faktor IE. Nah, faktor IE ini saya eh, lakukan dengan interview. IE ini apa sih? Ini faktor internal dan faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja perusahaan dalam merumuskan atau memformulasikan suatu strategi. Nah, lalu ada pembobotan dan penilaian faktor. Nah, pada pembobotan dan penilaian faktor ini, saya memberikan kuesioner terhadap tempat studi case. Lalu hasil kuesioner itu saya bandingkan nih dengan suatu metode atau tools namanya AHP. Oke, setelah itu langkah selanjutnya saya akan melakukan internal and external scoring menggunakan suatu metode namanya IFE dan EFE matrix. Lalu berikutnya saya akan menentukan nih
kira-kira posisi suatu company itu ada di mana sih? Nah, penentuan suatu posisi dalam company di dalam penelitian ini dijelaskan dalam suatu matriks, matriks yang sudah dicantumkan pada PPT ini, yaitu matriks internal dan eksternal matriks dan space matrix. Oke, yang selanjutnya adalah pemilihan strategi alternatif. Nah, setelah emang kita udah mengumpulkan nih faktor-faktor apa aja yang mempengaruhi, kita udah melakukan penyebaran untuk mendapatkan data, kita juga dari data-data tersebut kita udah melakukan scoring, terus kita juga udah menempatkan nih posisi perusahaan pada saat ini tuh berada di posisi mana sih untuk melakukan strategi-strategi tersebut. Nah, lalu selanjutnya kita akan melakukan pemilihan strategi alternatif dengan SWOT matrix. Jadi di SWOT matrix ini kurang lebih kayak kita mempergunakan kekuatan kita semaksimal-maksimalnya, meminimalisir kelemahan kita, lalu kita juga menghindari kelemahan-kelemahan apa aja sih yang kita punya, lalu kita mempergunakan kesempatan-kesempatan gitu, dan kita benar-benar meminimalisir kayak ketakutan dari si perusahaan ini dengan cara kita membandingkan nih eh, seperti kita membandingkan kekuatan dengan kelemahan, kita membandingkan kekuatan dengan ketakutan, lalu kita membandingkan eh, kelemahan dengan kesempatan, lalu kelemahan dan ketakutan dan apapun itu. Intinya pada matriks SWOT ini kita benar-benar membandingkan dan mencari strategi alternatif yang cocok untuk perusahaan. Lalu yang terakhir, setelah kita udah mendapatkan semua strategi-strategi alternatif, tentunya perusahaan harus memilih nih, atau kita harus menentukan skala prioritas. Strategi apa sih yang harus kita jalanin duluan? Strategi apa yang memiliki tingkat keberhasilan paling tinggi? Nah, bagaimana kita mengetahui strategi-strategi tersebut? Strategi-strategi mana yang eh, memiliki kesempatan paling tinggi untuk berhasil itu kita melakukan analisis. Analisis ini kita lakukan dengan analisis QSPM. Nah, kita ini melakukan dengan membandingkan strategi alternatif dan kita melakukan penilaian mau secara objektif ataupun mau secara subjektif ataupun objektif. Nah, setelah kita sudah mendapatkan semua strategi, bahkan kita sudah melakukan eh, pengkelasan gitu kayak strategi ini yang memiliki kesempatan paling tinggi untuk berhasil dan lain sebagainya. Lalu kita akan membuat kesimpulan dari penelitian ini. Kesimpulan ini bentuknya formulasi strategi apa gitu yang akhirnya akan digunakan oleh perusahaan ini. Bentuknya ini sebagai usulan. Lalu setelah usulan-usulan dari formulasi strategi udah ada, penelitian ini baru dikatakan selesai. Oke, eh saya stop share dulu. Oke, baik. Itu adalah proposal penelitian yang sudah saya buat. Saya hanya mengerjakan sampai metodologi penelitian karena penelitian ini baru dikerjakan sampai bab 3. Selanjutnya, ketika lagi pengumpulan data, analisis data, sampai akhir-akhir nantinya, itu akan dilanjutkan nanti. Mungkin cukup dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.